Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 6B Manajemen yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Vina Nurul Aulia sebagai moderator dan pemateri 3, lalu ada Abdurrahman Ali Imron sebagai pemateri 1, dan ada Hafid Hardiansyah sebagai pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri 1, Abdurrahman Ali Imron. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ali Imron dari kelompok 11. Akan menjelaskan tentang pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan hal yang mendasar dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Kualitas, rekayasa, produk, harga, kelebihan kapasitas, kemampuan merespon pelanggan, dan laba total semuanya dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Manajemen persediaan itu atau bisa juga disebut dengan inventory management, yakni salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk dapat menjaga jumlah optimum barang-barang yang dimiliki. Kemudian persediaan adalah suatu bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa barang jadi, barang mentah maupun barang dalam proses yang disediakan untuk dapat memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam suatu proses produksi atau perakitan untuk bisa dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Persediaan menurut para ahli. Menurut Caroline Neuwirth dan Philip E. Carl S. Warren, istilah persediaan inventories merupakan barang dagangan yang disimpan untuk dijual dalam operasi perusahaan dan merupakan barang yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Tujuan manajemen persediaan: memaksimalkan pengelolaan barang persediaan dengan biaya yang minimal, karena pada suatu perusahaan terdapat persediaan yang membutuhkan perlakuan khusus seperti barang pecah belah dan barang seperti makanan yang mudah basi, kadaluarsa, sehingga akan diberikan perhatian secara khusus dalam menanganinya. Fungsi manajemen persediaan: 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Mengantisipasi peranan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak dapat dipasarkan. Dan yang terakhir, menjamin lancarnya proses produksi. Jenis-jenis manajemen persediaan menurut fungsinya. Kemudian ada backstock load side inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi dalam hal ini pembelian atas pembuatan yang dilakukan dalam jumlah besar, sedangkan penggunaan atau pengeluaran dalam jumlah kecil. Kemudian ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Kemudian anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Kemudian fulfilling inventory, persediaan dalam proses pengiriman dari tempat asal menuju ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan. Kemudian jenis persediaan menurut cara pengolahannya: 1. Bahan baku atau barang mentah. 2. Barang dalam proses atau barang setengah jadi. Dan ketiga adalah barang jadi. Kemudian ada jenis persediaan menurut posisi barang. Raw material stock atau persediaan bahan baku. Kemudian ada process part atau komponen stok, persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli. Kemudian supplier stock, persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap. Kemudian ada work-in process atau progress, persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses.
Terima kasih kepada Abdurrahman Ali Imron yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada pemateri 2 yaitu Hafid Hardiansyah. Dipersilahkan. Pendekatan metode manajemen persediaan. Metode EOQ atau Economy Order Quantity. Metode ini biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan. Metode MRP, metode Recruitment Planning, metode Just in Time atau metode tepat waktu adalah metode yang mengusahakan perusahaan tidak menyetok atau memiliki persediaan. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Metode analisa ABC. Metode analisa ABC adalah metode penggolongan persediaan yang dibedakan berdasarkan nilai persediaan. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan. Bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan beberapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini keunggulan tersendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Jumlah dana yang tersedia, ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan, item apa yang penting untuk dibeli atau item apa yang masih ditunda. Lead time, waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Frekuensi penggunaan, semakin sering digunakan semakin kecil persediaan tersebut. Daya tahan persediaan, persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging, dan barang sejenis lainnya yang harus segera cepat dikeluarkan atau dijual digunakan. Biaya persediaan, biaya pemesanan order cost. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut di gudang. Untuk order cost ini terdapat beberapa macam diantaranya biaya pembelian atau purchasing order, biaya ekspedisi, biaya transportasi, biaya penerimaan atau receiving cost. Biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Beberapa contoh biaya penyimpanan ini diantaranya seperti biaya fasilitas penyimpanan, biaya asuransi, biaya keamanan, biaya keusangan, biaya penyusutan persediaan. Biaya persiapan atau setup cost. Biaya persiapan atau setup cost akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang dibutuhkan. Beberapa contoh setup cost yaitu biaya mesin yang sudah tidak berfungsi, biaya persiapan tenaga kerja, biaya surat menyurat, biaya persiapan peralatan dan perlengkapan, biaya penjadwalan. Biaya kehabisan atau shortage cost. Manajemen persediaan kadangkali tentu akan kehabisan atau kekurangan, karenanya biaya kekurangan atau yang biasa juga disebut shortage cost akan muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia. Seperti contoh jika perusahaan menerima sebuah pesanan, namun saat hendak akan diproduksi ternyata tidak ada bahan bakunya, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi pesanannya. Karena itu terdapat peluang yang timbul akibat dari kekurangan persediaan tersebut, seperti kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, kehilangan pemesanan khusus. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah membacakan materinya. Selanjutnya adalah cara menentukan biaya persediaan. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out. Pada metode first in first out ini, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Karena itu, metode ini sesuai dengan arus biaya yang aktual. Metode ini juga adalah metode yang paling sering digunakan dalam penilaian persediaan. Yang kedua ada metode LIFO
yaitu atau last in first out. Berbeda dengan metode FIFO, pada metode last in first out ini adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Selanjutnya adalah average. Metode average ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Selanjutnya ada akuntansi persediaan. Terdapat 4 metode untuk menentukan persediaan, yaitu 1. Identifikasi secara spesifik, yang kedua first in first out atau FIFO, yang ketiga last in first out atau LIFO, dan yang terakhir rata-rata tertimbang atau weighted average. Lalu ada pengukuran nilai persediaan. Untuk mengukur nilai persediaan pada perusahaan dapat disajikan dalam pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan yang ketiga, nilai wajar. Pencatatan persediaan. Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pengadaan persediaan menggunakan metode fisik atau physical method atau metode periodical method. Artinya, persediaan yang diperoleh atau diadakan dicatat sebagai belanja yang merupakan komponen akun nominal atau temporer. Kesimpulannya, persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seterusnya didapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.